warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu orang tua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Putri Yulia Mandasari. Saya mahasiswa S2 Pendas Askia Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fitriana MPSI Psikolog. Pada video ini, saya akan berbagi informasi singkat namun penting untuk perkembangan pembelajaran. Kali ini, saya akan membahas materi tentang diagnosis kebutuhan belajar anak. Seringkali kita sebagai orang tua bertanya, mengapa ya anak saya sulit memahami pembelajaran tertentu? Mengapa ya anak kita terlihat rajin, tetapi kok hasil belajarnya belum maksimal? Nah, Bapak Ibu orang tua, melalui video ini, mari kita pahami bersama bagaimana mengenali kebutuhan belajar anak agar kita bisa mendampingi mereka dengan cara yang tepat. Apa itu diagnosis kebutuhan belajar? Bapak Ibu, diagnosis kebutuhan belajar adalah cara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anak dalam belajar. Diagnosis ini bukan untuk memberi cap atau label pada anak, tetapi untuk yang pertama, mengetahui kelebihan anak, menemukan kesulitan yang dialami anak, kemudian mencari cara belajar yang paling sesuai untuk anak. Bapak Ibu, setiap anak itu berbeda. Ada yang cepat memahami pelajaran dan ada yang perlu waktu yang lebih lama dalam memahami pembelajaran. Dengan mendiagnosis kebutuhan belajar, anak dapat dibantu sesuai dengan kebutuhannya, bukan untuk dipaksa sama dengan anak yang lainnya. Bapak Ibu orang tua, ada 3 cara sederhana yang dapat kita lakukan dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang pertama, mengenali tanda-tanda kesulitan belajar. Mari kita saksikan video berikut ini untuk mengenali tanda-tanda kesulitan belajar. Aduh, susah banget sih PR-nya. Nggak bisa ya? Ya bener nggak ya tugas aku? Bapak Ibu, berdasarkan video tadi, kita dapat melihat apa saja kesulitan belajar yang dialami anak. Yang pertama, dalam video terlihat bahwa anak sering mengeluh saat belajar. Kemudian, adanya penurunan pelajaran tertentu. Pada video tersebut juga terlihat bahwa anak sulit fokus dan cepat bosan. Dan anak terlihat juga kurang percaya diri. Nah, Bapak Ibu, tanda-tanda ini bukan untuk dimarahi, tetapi perlu Bapak Ibu paham. Bapak Ibu orang tua, langkah yang kedua adalah mengumpulkan informasi seperti melihat hasil belajar anak. Kedua, Bapak Ibu bisa mendengarkan cerita anak tentang sekolah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru di sekolah mengenai perkembangan belajar anak. Bapak Ibu, kerjasama orang tua dan guru sangat penting agar kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi anak. Menurun ya sebenarnya. Yang pertamanya dapat 50. Yang kedua malah 30. Mana sih ini anak belajarnya? Nen? Ini Abi lihat kok nilainya makin lama makin turun.
Emang gimana sih belajar di sekolah? Nggak tahu, Bi. Kalian nggak tahu. Nggak ngerti sama pelajaran ini. Terus teman-temannya gimana? Ada teman Kalian ngusir. Usianya sering gangguin kalian lagi belajar. Iya. Biar besok lagi ke sekolah nunggu dulu ada gitu. Bapak Ibu, langkah yang ketiga adalah menentukan kebutuhan anak. Dari informasi tersebut, kita dapat mengetahui apakah anak butuh cara belajar yang berbeda, atau apakah anak butuh pendampingan yang lebih sering, atau mungkin juga anak butuh dukungan, motivasi, serta perhatian. Bapak Ibu, ingat hal yang paling penting. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Setelah kita melakukan langkah-langkah diagnosis kebutuhan belajar tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut diagnosis kebutuhan belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kebutuhan belajar anak diketahui, yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua, di antaranya orang tua bisa mendampingi anak belajar dengan sabar. Kemudian, orang tua dapat memberikan semangat dan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah dan tidak membanding-bandingkan anak dengan teman ataupun saudaranya. Jadi, jika diperlukan, orang tua juga dapat berdiskusi dengan guru untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Mari kita saksikan video berikut ini untuk melakukan tindak lanjut. Yang mana yang susah belajar? Coba dibantu. Ini Bi, kalian nggak ngerti-ngerti. Oh, kalau ini berarti yang ini dikali ini dulu, terus ini dikali ini baru habis itu yang ini dikali ke sini, terus ini juga ke sini. Coba dia dikali ke sini. Ini Bi, udah benar belum? Nah, ini bisa kan pinter tuh. Bisa kayak gini ya, bikinnya ya. Udah tahu kan caranya? Bapak Ibu, kesulitan belajar bukan berarti anak tidak mau. Setiap anak punya potensi, hanya saja caranya berbeda-beda. Dengan memahami diagnosis kebutuhan belajar, kita dapat yang pertama memahami anak. Kedua, lebih tepat dalam mendampingi anak. Ketiga, membantu anak dalam belajar dengan lebih percaya diri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.